Shalom Bapak Ibu sekalian, dikasih dalam Tuhan, kembali dalam program studi Biblika. Tentunya kita harus terus bersemangat, kita harus terus antusias di dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar kitab Tawarik. Mari kita berdoa, meminta pertolongan dan hikmat Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami kembali datang kepadamu. Tuhan, tolong kami. Tuhan, jamah kami. Tuhan, lawat hati kami. Anugerah-Mu ya senantiasa kami sambut, memberi kami kekuatan, dan kami rindu umat-umat gereja Tuhan. Tolonglah kami supaya kami terus mau bersemangat, dan kami percaya orang yang menyambut anugerah Allah adalah orang yang juga menyambut firman-Nya dengan sukacita. Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh keterbatasan. Roh Kudus jamah, terlebih Tuhan kami membutuhkan hikmat-Mu untuk memahami kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu sekalian, para jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, generasi muda di mana kita berada, kita harus bersemangat, ambil catatan kita, buka notes handphone kita, simak dengan baik. Terlebih kita percaya bahwa orang-orang yang percaya firman Tuhan, umat yang menjadi pemenang. Terlebih kita percaya bahwa firman Allah daya tarik. Kalau kita mengalami Tuhan, kita menyambut anugerah Allah. Tentunya orang-orang yang menyambut anugerah Allah adalah orang-orang yang menyambut firman-Nya. Nah sayangnya bumi ini, dunia ini punya daya tarik, tapi daya tarik palsu. Mereka punya namanya sebuah yang kita rasa penasaran, keren, menarik, tapi itu menariknya palsu. Sesungguhnya firman Tuhan lah daya tarik yang sejati. Amin. Firman Tuhan daya tarik yang seharusnya anak-anak Tuhan, umat Tuhan mau belajar firman Tuhan. Pertama, jangan merasa sok tahu ya. Orang-orang yang kadang masuk ke Alkitab merasa udah tahu, udah denger, bosen. Nah, hati yang punya kerinduan berangkat dari hati yang pertama-tama merasa bahwa masih banyak yang belum tahu. Bahkan kalaupun sudah tahu, baca Alkitab ulang-ulang, ini firman yang hidup. Diulang-ulang, firman ini bukan kata-kata manusia, ya, bukan kata-kata mati. Kita baca sejarah langsung, udahlah. Kita baca buku novel beres sudah, kita baca komik beres sudah. Kalau Alkitab dibaca berulang-ulang, ada sesuatu yang baru menandakan bahwa firman itu hidup. Pastikan bahwa kalau Anda adalah umat yang menyambut anugerah Allah, berarti adalah umat yang menyambut firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan kembali menyimak video dari Bible Study Project. Tentunya ini sangat membantu kita. Selamat menyaksikan. Kitab 1 dan 2 Tawarikh. Meskipun 1 dan 2 Tawarikh adalah dua kitab yang terpisah dalam Alkitab kita, kitab aslinya tidaklah demikian. Karena terlalu panjang, kitab ini dibagi menjadi dua. Tapi sebenarnya ditulis sebagai satu kitab dengan satu alur cerita yang terintegrasi. Nah, di dalam Alkitab kita, kitab Tawarikh urutannya terletak setelah kitab Samuel dan Raja-Raja. Dan sebagian besar isi kitab Tawarikh merupakan pengulangan dari kedua kitab tersebut. Oleh karena itu, kebanyakan para pembaca modern ketika mereka sampai pada kitab Tawarikh, mereka akan berpikir, tunggu, aku sudah membaca semua ini. Lalu mereka melewatinya. Dan itu sangat disayangkan, karena kitab ini sangat unik dan penting dalam Alkitab. Dalam urut-urutan Alkitab Yahudi kuno, kitab Tawarikh berada di urutan paling akhir, karena kitab ini merangkum keseluruhan kitab suci orang Yahudi. Kata pertama dalam kitab ini adalah Adam, tokoh pertama di awal kisah. Lalu paragraf terakhir mengumumkan kembalinya bangsa Israel dari pengasingan. Nah, kita tidak tahu siapa penulis kitab ini, tapi kita bisa mengenalinya melalui detail-detail di dalamnya. Kitab ini ditulis oleh seseorang yang hidup beberapa ratus tahun setelah bangsa Israel kembali dari pengasingan di Babel. Bagi penulis ini, Yerusalem dan Bait Suci dibangun kembali beberapa waktu yang lalu. Dan seperti yang kita pelajari dari Esra dan Nehemia, semuanya tidak berjalan dengan baik. Harapan kenabian yang besar adalah bahwa kota dan bait suci akan dibangun kembali, bahwa Tuhan akan datang untuk tinggal di antara umatnya. Raja Mesianik akan datang dan semua bangsa akan hidup di bawah pemerintahannya yang damai. Namun tak satu pun dari semua itu terjadi. Jadi penulis kitab Tawarikh telah menyusun kembali kisah-kisah Daud, Salomo, dan raja-raja masa lalu untuk memberi pesan pengharapan akan masa depan. Dan kita akan melihat bahwa dia merancang kitab ini untuk memberi penekanan pada dua tema yang jelas. Pertama, pengharapan akan datangnya Raja Mesianik, dan kedua, pengharapan akan bait suci yang baru. Mari kita selami dan kita akan menemukan tema-tema ini di seluruh kitab ini. 1 Tawarikh diawali dengan 9 pasal yang berisi silsilah, daftar panjang nama-nama. Dan kita akan membaca ini dan berpikir bahwa ini membosankan. Dan mungkin itu memang benar. Namun sebenarnya ini amat sangat penting. Di sini penulis merangkum seluruh alur cerita Perjanjian Lama dengan menyuguhkan nama-nama semua tokoh kunci dalam kisah-kisah ini. Dengan melakukan hal ini, dia membentuk silsilah-silsilah untuk menekankan dua garis keturunan utama. Pertama adalah silsilah Raja Mesianik yang dijanjikan.
Begitu banyak tempat yang didedikasikan untuk menelusuri silsilah Yehuda sampai kepada Raja Daud, yang kepadanya janji mesianik diberikan. Dan kemudian dari Daud penulis menelusuri silsilah itu sampai ke zamannya sendiri. Silsilah keluarga lainnya yang mendapat banyak perhatian di sini adalah imam-imam, keturunan Harun, yang tentu saja melayani di bait suci. Jadi sejak awal kita bisa melihat dua tema utama. Harapan penulis akan kedatangan Mesias untuk membangun bait suci yang baru, berakar pada silsilah-silsilah kuno ini. Setelah itu, penulis beralih ke kisah tentang Daud, dan sebagian besar kisah ini sudah pernah kita baca dari kitab Samuel. Tapi sekali lagi, ada beberapa perbedaan yang sangat penting. Jadi pertama-tama penulis menghapus semua kisah negatif tentang Daud, di mana dia digambarkan sebagai orang yang lemah atau tidak bermoral. Jadi tentang Saul mengejar Daud di padang gurun dan menganiaya dia, kisah perzinahan Daud dengan Batsheba dan kemudian membunuh suaminya, semua bagian ini dihilangkan. Dan yang tersisa adalah kisah yang menggambarkan Daud sebagai orang baik. Dan bukan itu saja. Ada juga substansi tambahan baru yang tidak akan kita temukan dalam kitab Samuel, yang menampilkan Daud dengan sangat positif. Jadi ada banyak sekali pasal di mana Daud membuat persiapan untuk membangun bait suci. Dia mengatur sumber daya dan tenaga bangunannya, dan orang-orang Lewi, dan paduan suara. Dan tidak hanya itu, penulis juga menggambarkan Daud sebagai sosok yang mirip dengan Musa. Tuhan memberi Daud rencana untuk membangun bait suci, sama seperti dia memberikan rencana kepada Musa untuk membangun kemah suci. Jadi mengapa harus ada substansi baru tentang Daud ini? Penulis tidak berusaha menyembunyikan kelemahan Daud. Dia tahu bahwa setiap orang bisa membaca tentang semua kelemahan itu di dalam kitab Samuel. Sebaliknya, dia mencoba menggambarkan Daud sebagai raja yang ideal untuk menjadikannya gambaran atau figur Mesias masa depan dari garis keturunan Daud. Ini sangat mirip dengan apa yang dikatakan Yeremia atau Yehezkiel tentang kedatangan Mesias sebagai seorang Daud yang baru. Hal ini sangat jelas khususnya ketika penulis menceritakan kembali janji perjanjian Allah kepada Daud dalam 1 Tawarikh 17. Bila kita membandingkan kisahnya dengan 2 Samuel 7, kita akan melihat penulis kitab Tawarikh menyoroti bahwa bukan Daud maupun Salomo atau raja-raja manapun dari garis keturunannya yang adalah raja mesianik. Dan bahwa ketika Mesias benar-benar datang, dia akan menjadi raja seperti Daud. Jadi bagi penulis, kisah-kisah tentang Daud dari masa lalu inilah yang menopang pengharapannya akan masa depan. Setelah Daud meninggal, kita beralih ke 2 Tawarikh yang berfokus pada raja-raja yang tinggal di Yerusalem. Dan lagi-lagi, ada banyak persamaan dengan 1 dan 2 raja-raja. Tapi ada banyak perbedaan penting. Jadi penulis menghapus semua cerita tentang raja-raja Israel Utara supaya dia bisa fokus pada silsilah Daud. Dan ada banyak substansi baru tentang raja-raja dari keturunan Daud ini. Dia menyoroti raja-raja yang taat kepada Tuhan, dan dia menambahkan cerita-cerita baru tentang bagaimana ketaatan mereka menuntun kepada kesuksesan dalam berkat Allah. Tapi dia juga menambahkan cerita-cerita baru tentang raja-raja yang tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak menaati hukum Taurat, mereka membawa Israel kepada penyembahan berhala. Dan raja-raja ini menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Semuanya membawa pada pengasingan bangsa Israel, sebuah kekacauan yang mereka ciptakan sendiri. Jadi, keseluruhan bagian ini menjadi serangkaian pembelajaran karakter, di mana penulis ingin generasi berikutnya, bangsa Israel, belajar dari sejarah keluarga mereka, dan menjadi setia kepada Allah dan hukum Taurat. Nah, kesimpulan kitab ini juga benar-benar unik. Di akhir kitab, Raja Persia yang bernama Kores berkata kepada umat Israel bahwa mereka bisa pulang ke negeri asal mereka, kembali dari pengasingan, membangun kembali kota Yerusalem dan bait suci. Dan dia berkata, di baris terakhir kitab ini, siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya. Dan biarlah ia berangkat pulang. Dan begitulah akhir dari kitab ini, dengan sebuah kalimat yang tidak tuntas. Nah, tentu saja penulis tahu tentang pembebasan yang pertama dari pengasingan dan kisah-kisah tentang Esra dan Nehemia. Namun jelas sekali dalam pandangannya, harapan kenabian Israel belum digenapi dalam peristiwa-peristiwa itu. Jadi akhir yang tidak lengkap ini menunjukkan bahwa harapan sang penulis terletak pada pembebasan dari pengasingan lainnya, yaitu ketika Mesias pada akhirnya datang untuk membangun kembali bait suci dan memulihkan umat Allah. Jadi kitab Tawarikh, kitab terakhir dalam kitab suci orang Yahudi, berakhir dengan menunjuk pada masa depan. Kitab ini memanggil umat Tuhan untuk melihat ke belakang agar bisa melihat masa depan. Karena masa lalu telah menjadi sumber pengharapan untuk masa depan. Jadi kitab Tawarikh menyimpulkan perjanjian lama sebagai sebuah kisah yang mencari sebuah akhir. Dan itulah isi kitab Tawarikh.
Haleluya, puji Tuhan, video yang sangat memberkati, menyeluruh dan memberikan gambaran kita sehingga kita bisa lebih dibantu melalui video tersebut. Kita harus berterima kasih kepada anak-anak muda yang berkualitas ya, yang membuat video ini dan menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Ibu sekalian, generasi muda, para pelayan Tuhan, guru sekolah minggu, dimanapun kita berada, kita masuki babak tawarik. Tawarik ditulis banyak para penafsir Alkitab, para ahli biblika berkata bahwa ini tulisnya Ezra. Berarti Ezra ini adalah orang pemimpin Israel yang tentunya di masa pembuangan, begitu ya. Sehingga kita boleh percaya bahwa ini dalam masa mereka pembuangan, Israel dalam pembuangan. Nah, Tawarik ditulis sebagai punya tujuan ya. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Pertama adalah kita melihat begini. Kalau kita ada baca pasal 1 sampai pasal 8, hampir pasal 9, itu tentang garis keturunan. Nah, kalau kita baca emang agak membosankan seperti di video tersebut. Bahkan Tawarik ditaruh dalam budaya Ibrani, ditaruh di akhir sebagai rangkuman. Ya, kita bisa lihat di video tersebut. Nah, pertanyaannya bagi kita semua, mengapa ada garis keturunan yang ditaruh di awal dan cukup panjang, 8 pasal, hampir pasal 9, dan ini menjadi sebuah penegasan, pengulangan yang memang kalau kita baca kayak bosan karena nggak ada keturunan kita, nggak ada nenek moyang kita gitu di situ ya, nggak ada kakek kita, nggak ada opung kita, tapi ini mengenai tentang garis keturunan Israel ya, secara lahiriah. Sehingga ini sangat menarik bagi mereka sebagai Israel dalam pembuangan. Mereka akan meneliti. Ternyata kakeknya kita ada di situ dan sebagainya. Nah, pertanyaannya mengapa penting dan mengapa harus? Nah, saya bisa menjawabnya bahwa di dalam pembuangan mereka sedang dalam keadaan tentunya kehilangan pengharapan, bisa saja mereka sedang kecewa dengan Tuhan, bisa saja mereka sedang galau rohani, mereka sedang bahkan dalam persimpangan batin. Tidak sedikit bahkan orang Israel akhirnya yang menikah juga dengan suku lain ya. Contohnya ya keluarga Naomi yang akhirnya dalam berdisiplin mereka kabur kayak mereka ke tanah Moab, mereka merantau, mereka menikah anak-anaknya dengan suku lain dari Israel. Salah satu contoh bahwa ternyata banyak lagi tentunya yang lain yang ya akhirnya kehilangan pengharapan, mereka pragmatis, mereka akhirnya mencari keamanan sendiri, mereka kadang-kadang nggak siap didisiplin, mereka kadang-kadang lari dari proses. Nah, Tawarik ditulis untuk hal yang sangat penting. Apa itu? Itu adalah untuk mengingatkan sebagai pengingat. Pengingat apa? Pengingat bahwa mereka ini bangsa yang dikasih Allah. Mereka garis keturunan dari Adam, terus Abraham, Ishak, Yakub ya. Kita udah belajar dalam kitab Pentateuch. Lalu kemudian mereka adalah ada garis keturunan Daud sampai kepada Daud, raja yang mereka banggakan, raja yang begitu bersinar, raja yang sangat disegani. Ditulis untuk sebagai pengingat mereka adalah umat pilihan Allah, umat yang dipakai Allah. Mereka sedang didisiplin, bukan sedang nanti dibinasakan. Mereka sedang dididik Tuhan, bukan berarti Tuhan benci mereka, tapi karena sayang kepada mereka. Dan kalau mereka berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan mereka. Sehingga Tawarik ditulis sebagai pengingat. Pengingat siapa mereka, identitas mereka. Mereka adalah umat pilihan Tuhan. Dan sebagai gereja masa kini kita juga diingatkan, kita adalah Israel rohani. Ya, kita dalam Kristus Yesus kita masuk sebagai ya Israel rohani. Kalau kita melihat bagian baru dicangkok, tapi karunia Allah mengalir bagi kita melalui Kristus Yesus, ya. Sehingga kita juga boleh membaca ini dengan sebuah haru juga, sebuah penyatuan bahwa kita juga adalah garis keturunan Adam, Abraham, Daud, kita terhisap dalamnya. Terlebih mereka Israel fisik, Israel lahiriah, mereka akan lebih bangga membaca ini. Sehingga ini menjadi sebagai penguat ditulis oleh Ezra, Tawarik ini sebagai rangkuman, sebagai pengingat, dan mereka harus bangga, tidak boleh kehilangan pengharapan. Mereka harus terus maju dan percaya bahwa Tuhan terus memakai Israel. Ya, dan tentunya janji Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dia yang berjanji nggak diputus, nggak dihentikan, janjinya bagi Israel tetap berlangsung. Nah, sehingga hari ini kita harus melihat bahwa kebenaran ini, kalau kita bisa memasuki pada masa-masa itu, sedangkan kita bisa di dalam sebuah imajiner kita membayangkan bagaimana mereka bahagia, mereka terhibur dengan tulisan ini. Oh iya, mereka diingatkan tentang siapa mereka. Kadang-kadang yang membuat kita akhirnya kalah dengan keadaan, kita lupa siapa kita. Ya, banyak orang kalah takut ke kuburan. Mereka lupa anak Yesus. Ya, ada Roh Kudus, roh yang besar daripada roh di dunia ini. Ada roh Allah yang lebih besar. Nah, orang nggak mengingat ada siapa dalam dirinya. Ada Yesus Kristus, ada pribadi yang luar biasa. Lewat kuburan takut, kamar mandi gelap takut. Lihat, itu baru hal yang sederhana. Nah, sehingga pentingnya baik bahkan masa kini untuk mengenal, mengingat siapa kita. Nah, sehingga ini adalah tujuan yang penting yang diingatkan dalam tahun sebagai pengingat umat Israel, pengingat
siapa mereka, identitas mereka, mereka adalah umat pilihan Allah. Dan tentunya juga sebagai pengingat kita, sebagai umatnya Allah. Ya, umat yang telah ditebus oleh Tuhan. Ya, Yesus Kristus, Sang Mesias, keturunan Daud. Ya, dan kita harus diingatkan, oh ya terima kasih Tuhan Yesus. Ya, kita diingatkan siapa kita. Yang pentingnya mengingat siapa kita, anak Allah. Ya, barang saya percaya kepadanya menjadi anak Allah, diberi kuasa menjadi anak Allah. Nah ini penting diingatkan, Yohanes 1 ayat 12. Sehingga ini juga sebagai mirip ya, ada satu kesatuan di mana pentingnya mengingat siapa kita. Secara lahiriah Israel diingatkan siapa keseluruhan. Sebagai kita secara rohani diingatkan adalah siapa yang terima Yesus, ada juga anak-anak Allah, anak pilihan. Nah ini penting sekali, penting sekali. Ingatlah siapa diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya ada banyak hal yang ditulis dalam kitab Tawarik. Tapi saya melihat ada bagian yang penting, yaitu adalah tentang bagaimana di ending satu Tawarik lalu menuju dua Tawarik ada sebuah titik tengah yang digambarkan yang sangat penting, yaitu adalah apa? Pembangunan bait Allah. Ternyata pembangunan bait Allah menjadi sebuah epicentrum, kembali menjadi sebuah titik sentral yang dibahas dalam Tawarik lebih panjang daripada ditulis oleh 1-2 raja-raja. Mengapa lebih panjang? Tentunya untuk lebih mengingatkan begini. Setelah Daud akhirnya naik tahta dan akhirnya tahtanya diteruskan kepada Salomo. Sedikit tadi ada gangguan Adonia, kita mengingat ya minggu lalu. Namun akhirnya namanya suksesi kepemimpinan berlangsung tetap dengan pimpinan Tuhan dan baik dari Daud kepada Salomo. Daud nggak diizinkan Tuhan mendirikan bait Allah, tetapi semangat, sukacita, support dari Daud begitu luar biasa mendorong Salomo mendirikan bait Allah. Memang Tuhan nggak mengizinkan Daud karena tangannya terlalu tertumpah dengan darah. Yang diizinkan Salomo. Tapi Daud tetap mendorong, mensupport dengan totalitas. Dan kerinduan dia, kecintaan dia akan rumah Tuhan itu luar biasa. Nanti kita melihat di dalam kitab Tawarik, ya 1 Tawarik pasal 29. Tapi yang kita bisa baca yang kedua adalah, yang pertama setelah kita bagian awal, diingatkan tentang siapa diri mereka, keturunan Adam, Abraham, Daud sebagai garis keturunan yang luar biasa, yang bangga, mereka harus punya pengharapan, kebanggaan yang luar biasa, ya sehingga mereka nggak lagi khawatir. Lalu di tengah-tengah ada tentang bait Allah, mengingatkan ada satu hal yang penting, bahwa pentingnya tetap menjaga semangat ibadah. Yang pertama tadi pentingnya mengingat siapa kita, siapa jati diri Israel, dan itu juga jati diri Israel rohani. Yang kedua, setelah akhirnya Daud ya dalam segala tantangan, peperangan, waktu dia muda musuhnya Saul ya kan, waktu dia jadi raja musuhnya anaknya Adonia, bahkan Absalom. Tapi lihat ternyata di titik tengah Tawarik, di dalam tulisan yang akhirnya diingatkan dalam masa pembuangan, ada sebuah bagian yang diperjelas, dipertegas, bahkan lebih banyak ulasannya adalah tentang bait Allah. Yang kedua kita belajar pentingnya menjaga semangat ibadah. Terlebih adalah kisah pembangunan bait Allah adalah kisah yang sangat fenomenal, kisah yang sangat heroik. Ada 3 bangunan yang sangat mahal di era modern saat ini, yaitu adalah Burj Khalifa di Dubai sekitar 17 triliun. Lalu kedua ada bangunan yang juga sangat mahal, Taipei, gedung Taipei tertinggi di China juga sekitar 16 triliun. Lalu kemudian bangunan ketiga adalah Tokyo Station, sebuah stasiun terbesar yang sangat megah di Jepang, dibangun sekitar 12,5 triliun. Ya, luar biasa sekali. Nah, kalau kita melihat bangunan yang termahal, ya berdasarkan banyak riset, adalah bangunan bait Allah. Dilihat dari mana? Dari segi emasnya saja, nggak usah hitung perak dan sebagainya, dan sebagai perkakas berlian atau delima dan sebagainya. Di 1 Tawarik 29. 1 Tawarik 29. Dikatakan bahwa ayat yang keempat, 3.000 talenta emas diberikan oleh Daud. Dan Daud beri teladan. Nih, saya berikan talenta emas yang sudah dikumpulkan waktu masa dia muda, raja. Ya, dia berkuasa, dia menaklukkan banyak suku, banyak negara, banyak bangsa. Lalu emas itu disumbangkan, diberikan, dipersembahkan kepada Tuhan. Menarik ayat yang kelima. Ketika Daud beri 3.000 talenta emas, lalu Daud memberikan tantangan kepada orang lain di Israel. Yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang perak, segala dikerjakan oleh tukang-tukang. Lalu Daud bertanya, maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lihat kembali, semangat membangun bait Allah tetap dalam hati Daud walaupun anak yang bangun. Lalu dikatakan bahwa siapa hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Daud? Daud kasih 3.000 talenta emas. Lalu kemudian di ayat yang ke-7 dikatakan akhirnya mereka menyerahkan 5.000 talenta emas. Daud, King of David, kasih 3.000 talenta emas.
Lalu ternyata para puak, para pemimpin, kepala suku Israel, berarti semua suku, ya akhirnya semua rela memberikan emas dan terkumpul. Ini saya hitung emas, saya perak baca sendiri dan lainnya baca sendiri. Besi pun disumbangkan. Sekitar 5.000 talenta emas. Dalam banyak penghitungan kira-kira 115 ton emas. Dan kalau dirupiahkan sekitar 150 triliun. Bangunan termahal tadi adalah 15 atau 16 triliun. Burj Khalifa, gedung yang sangat megah tertinggi di Dubai. Berarti kalau 150 triliun bisa untuk sekitar 10 gedung tertinggi, gedung termahal di dunia saat ini. Dihitung dari emasnya saja. Bangunan yang sangat megah dan sangat luar biasa. Dan dikenal bahkan sampai hari ini terus diteliti, terus dibahas tanpa habis-habisnya kemegahan yang dibangun oleh Salomo. Tidak lupa adalah Daud sebagai motor di belakangnya, pendukung di belakangnya yang terjadinya pembangunan Bait Allah. Tapi dari itu adalah Allah sendiri, ya, sebagai sumber hikmat, sumber kekayaan. Ya, tentunya ini sebuah kisah yang sangat-sangat membanggakan mereka tadi dari kali keturunan, pengingat jati diri. Kedua adalah sebagai tentunya adalah pentingnya, ya, untuk mengingat pentingnya ibadah, pentingnya tetap memberi yang terbaik kepada Tuhan, penting untuk menjaga semangat kebanggaan bahwa Bait Allah dibangun begitu luar biasa. Ada sebuah semangat perjuangan dari Daud, Salomo dan seluruh kepala puak, artinya 10 para pemimpin mereka juga bersemangat. Semangat ini yang terus diingatkan, semangat bangun Bait Allah ini loh. Nah, mereka kan waktu itu dibuang, kenapa? Karena mereka udah kehilangan semangat beribadahnya. Jadi ini kan Tawarik ini ditulis untuk Israel dalam pembuangan. Nah, dibuang kenapa? Kan karena mereka tinggalkan ibadah, akhirnya jauh dari Tuhan, dosa, dipukul Tuhan. Nah, diingatkan, ya ayo dong, kamu ingat dulu cinta mula-mulanya gimana sih? Ingat nih Bait Allah yang begitu megah, luar biasa. Daud dan kan bekerja sama membangun Bait Allah. Kecintaan ibadah, kecintaan rumah Tuhan ini diingatkan dalam kitab Tawarik Kedus Ezra kepada orang-orang Israel dalam pembuangan. Lalu kemudian ayat yang ke-9 di pasal 29, ayat yang ke-9. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan masing-masing. Lihat, diingatkan, ini kisah yang kayaknya, ya mungkin kalau sebanding dengan YouTube nih kayak ada video dokumenter highlight ya. Highlight itu kan yang sudah terjadi. Diingatkan, lihat bangsa itu bersuka cita loh karena kerelaan. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Luar biasa. Dan ayat yang ketiga menjadi ayat kunci Daud. Ya, lihat ayat kunci yang kita bisa pelajari. Ayat ketiga pasal 29. Ayat ketiga, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai taman pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus aku dengan memberikan kepada rumah Allahku dari emas perak kepunyaanku sendiri. Karena cintaku kepada rumah Allahku. Ayat yang ketiga, pasal 29. Karena cintaku kepada rumah Allahku. Jadi ternyata Tawarik ditulis untuk begini. Pertama sebagai pengingat jati diri mereka. Kedua sebagai pengingat pentingnya beribadah. Ketiga adalah sebagai pembangun, ya, momen memori tentang betapa mereka bersatu tentang semangat ibadah mereka, semangat main Bait Allah. Jadi ini adalah sebagai usaha, ya, membawa ingatan mereka, ya, bagaimana mereka dulu berjuang bersemangat di dalam rumah Allah, diteladani oleh Daud karena cintaku kepada rumah Allah. Ada kemegahan di cerita ini, ada sebuah kemewahan, ada sebuah ketotalitasan emas. Kita juga berjuang bahwa ternyata bangun Bait Allah itu harus luar biasa. Bahkan istana yang dibangun oleh Salomo dan Bait Allah, emasnya lebih banyak Bait Allah. Ya, istana megah juga, tetapi Bait Allah lebih megah, Bait Allah lebih banyak emasnya. Nah, kadang-kadang kita untuk Bait Allah kadang-kadang setengah-setengah. Ini menandakan bahwa pentingnya punya kecintaan akan rumah Allah, tapi ada kerelaan. Kecintaan ternyata akhirnya membawa kepada kerelaan. Jadi kecintaan lalu akhirnya hadir dan lahir sikap kerelaan. Makanya ayat yang ke-9, bangsa itu bersuka cita. Kenapa? Karena mereka tulus hati memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Mengingatkan sebagai jati diri mereka, Tawarik tulis. Yang kedua, mengingat pentingnya beribadah. Ketiga, menjadi pengingat betapa mereka bersuka cita di dalam ibadah. Kerelaan itu lagi diingatkan. Sukacita itu lagi diingatkan oleh Ezra. Nih, ayo kembali cinta Tuhan. Ayo kembali cinta rumah Allah. Karena waktu mereka dalam pembuangan, mereka adalah orang-orang yang sudah melupakan cinta itu, melupakan semangat ibadah itu. Akhirnya mereka kendor, dididik Tuhan. Dalam didikan itu, Ezra ingin mengingatkan, yuk kembali ingat jati diri kita.
Yuk kembali ingat semangat beribadah. Ketiga, yuk kembali antusias punya kecintaan terhadap rumah Allah. Ayo, kalau orang punya semangat beribadah, tentunya kepada rumah Allah itu penting. Ibadah itu kan, worship itu kan di dalam rumah Allahnya. Tapi jangan sampai gini loh, karena kan di kemah, kan akhirnya Tuhan berfirman kan, ini di kemah nih, saatnya untuk berikan bait Allah. Karena waktu dalam padang gurun, bongkar kemah, lanjut bongkar kemah, pasang kemah. Dan ketika akhirnya dalam sebuah keadaan mereka sudah aman, tentram, ya akhirnya bangunlah bait Allah. Menarik sekali, puji Tuhan. Dikasihlah berkat, damai, sejahtera, keamanan ketika bait Allah dibangun. Ini menarik sekali. Tapi menariknya lagi bahwa ternyata yang keempat. Tadi pertama mengingat jati diri bangsa Israel, kita juga secara rohani ingat siapa kita adalah anak Allah, membuat kita semakin bangga, tidak takut dengan keadaan, kita juga semakin berantusias, tapi bukan untuk sombong, tapi untuk semakin bersyukur. Oh Tuhan, terima kasih. Kau telah tebusku, Engkau adalah pribadi yang luar biasa. Aku menjadi anak Allah ketika aku terima Yesus Tuhan Juru Selamat. Ini kebanggaan penting yang harus juga dirasakan oleh kita gereja masa kini. Lalu dari kebanggaan dari Tawari kita belajar juga apa? Bagaimana kita juga mau yuk kembali semua semangat ibadah. Walaupun kita sedang lupa Tuhan, nonton video ini, yuk semangat lagi ibadah. Yang ketiga, kita semangat cinta kepada rumah Allah. Sebagai bentuk kita juga mencintai Tuhan. Ya, semangat cinta kepada rumah Allah sebagai bentuk cinta kita kepada rumah Tuhan. Gak mungkin kita bilang cinta Tuhan, kita gak cinta rumah Allah. Ya, karena rumah Allah didirikan sebagai bentuk kita menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Lalu kemudian di pasal selanjutnya, di 2 Tawarik tentunya. Di Tawarik ketika momen penabisan, akhirnya dari penabisan, ada momen yang menarik. Ada yang menarik, akhirnya terjadilah momen di mana akhirnya bait Allah beres, yang megah itu terus diselenggarakan ibadah, dikatakan sekitar ada 100 lebih ya, 100 lebih orang yang akhirnya melayani Tuhan. Ya, menyanyikan paduan suara, ya. Di ayat yang ke-12 pasal ke-5, di ayat 12 pasal ke-5 dikatakan 120 imam peniup nafiri, bukan tim lainnya, ada banyak tim, Asaf, Heman, Yedutun dan anak-anak dan saudaranya. Ini tim latihan. 120 peniup nafiri, peniup doang. Lalu dikatakan mereka akhirnya ceracap alat musik sambil memuji Allah dan ada paduan suara ayat yang ke-13 dan serentak memperdengarkan paduan suara. Waduh, luar biasa. Ini semarak ibadahnya, megah gerejanya. Talenta 8.000 talenta emas. Jadi ini begitu luar biasa, bangunan yang megah dalam kelimpahan di dalam sebuah perjuangan. Ini juga semata-mata mereka instan dapat emas. Teladan Daud kasih totalitas, rakyat kasih. Mereka dengan sukarela yang kita udah bahas ya. Tapi ternyata ada hal yang menarik loh. Selain semangat ibadah, semangat cinta rumah Allah, ya kerelaan itu muncul dari cinta ada kerelaan. Yang keempat, yang terakhir yang bisa kita bahas pada hari ini adalah di ayat yang ke-13 bagian akhir menuju 14. Ketika mereka beribadah, kemuliaan Tuhan turun, mereka memuji Allah dengan sebuah kalimat ayat 13 bagian akhir, pasal ke-5 2 Tawarik. Sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab ia baik, sebab Allah baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Lalu menarik ya ayat 14. Sehingga imam-imam, ya ini para pemimpin, tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Imam-imam itu nggak tahan berdiri, berarti apa? Duduk atau tertunduk menyembah. Menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan yang dikirim oleh Tuhan. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Yang terakhir, yang keempat. Di balik kemegahan, di balik sukarela mereka berikan emas, ada yang lebih berharga, lebih megah ya, daripada emas, daripada segala kemuliaan yang dibuat mereka adalah kemuliaan Tuhan. Dikatakan sampai imam itu nggak kuat berdiri menyelenggarakan ibadah. Kenapa? Karena melihat kemuliaan Tuhan lebih silau, lebih bercahaya daripada emas yang mereka berikan. Ternyata ada hal yang penting. Kelimpahan memang bagus. Hal yang mulia, hal yang memang dibangun dengan totalitas bagus. Tapi ternyata bukan kelimpahan yang dinikmati, bukan kelimpahan yang menjadi tujuan utama, tapi ternyata kehadiran Allah
yang menjadi sukacita utama. Ternyata ya bagus perjuangan mereka, totalitas mereka. Tapi ternyata ketika awan hadir mereka nggak kuat berdiri. Kemudian Allah menutupi, menandakan bahwa ternyata yang terutama, yang lebih penting adalah kehadiran Allah menjadi sukacita yang harus dinikmati oleh mereka. Artinya begini, rumah Allah bagus penting. Rumah kita bagus bersih penting. Tapi apalah artinya tanpa kehadiran Allah itu sendiri. Sehingga mari gereja kita mungkin masih dalam pembangunan sederhana, yang terutama kehadiran Allah. Tapi juga jangan berarti begini, wah penting kehadiran Allah, berarti kita beri setengah-setengah kepada rumah Allah. Tidak. Semangat totalitas ini juga perlu dimiliki. Teladan Daud memberi yang terbaik, para pemimpin kepala seluruh rakyat memberi yang terbaik pada gubernur Allah. Ini juga sebagai teladan cinta kerelaan, gak bisa dipisahkan. Jadi gak bisa bilang juga, yang penting ada hadir Allah, tapi gak beri yang terbaik bagi rumah Allah, gak mungkin. Cinta ibadah, cinta Tuhan, cinta rumah Allah. Tapi yang terpenting kelimpahan, kemegahan, ya bukanlah tujuan utama. Tapi kehadiran Allah adalah yang utama, yang menjadi sukacita utama, yang dinikmati, yang dirasakan bagi umat Israel. Dan berharap tidak hanya umat Israel pada masa itu, kita juga sebagai Israel rohani alami kehadiran Allah, alami tentunya sukacita ketika Tuhan Allah melawat kita. Makanya jangan pernah setengah-setengah ibadah, jangan pernah biasa-biasa ibadah, jangan pernah nanggung-nanggung untuk memuji Tuhan, beri yang terbaik. Suara kita, talenta kita, semangat kita. Dan ketika Allah hadir, itu menjadi sukacita utama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan Tuhan. Kami belajar dari Tawarik, kami belajar hal-hal yang begitu ajaib, luar biasa memberkati kami. Berikan kami hati untuk terus menjadi pribadi yang semakin belajar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Semangat terus belajar firman Tuhan. Shalom.